Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk membahas matematika kelas 5, halaman 97 sampai dengan halaman 99 yang diambil dari buku belajar bersama temanmu kurikulum merdeka volume 2. Langsung saja untuk pembahasannya. Masalah terkait rasio. Masalah menemukan kuantitas yang dibandingkan. Seorang tukang cat sedang mengecat dinding yang luasnya 24 meter persegi dan telah mengecat seluas 25% dinding. Berapa meter persegi dinding yang telah dia cat? Ayo temukan dengan menggunakan ide ini. 1. Jika dia mengecat 24 meter persegi, itu akan menjadi 100% total luas. Di sini luas dinding yaitu 24 meter persegi, adapun yang sudah dicat 25%. 25% sama dengan berapa meter persegi? Apabila menggunakan ide nomor 1, yaitu jika mengecat 24 meter persegi akan menjadi 100% total luas, atau sama saja dengan 100% sama dengan 24 meter persegi. Ditanyakan 25% sama dengan berapa meter persegi? Perhatikan di sini 100 agar menjadi 25 yaitu dibagi 4. Maka 24 juga dibagi 4, di mana 24 dibagi 4 yaitu 6. Jadi 24% luasnya adalah 6 meter persegi. Berikutnya yaitu menggunakan ide nomor 2. 1% dari luas atau sama saja dengan 1% dari 24 meter persegi adalah 24 dibagi 100 yaitu 0,24. Selanjutnya, apabila 25% sama dengan berapa meter persegi? 1% agar menjadi 25%, caranya itu 1 dikali 25 yaitu 25. Dan demikian 0,24 juga dikali 25. 0,24 dikali 25 yaitu 6. Jadi 25% luasnya adalah 6 meter persegi. Untuk berikutnya yaitu nomor 3. 25% dari luas atau 25% dari 24 meter persegi adalah 0,24 dikali 25. 0,24 dikali 25 yaitu 6. Untuk selanjutnya berapakah rasionya? Untuk mencari rasio yaitu kuantitas yang dibandingkan dibagi dengan kuantitas dasar. Kuantitas yang dibandingkan yaitu 6, kuantitas dasarnya yaitu 24. 6 dibagi 24 yaitu 0,25. Untuk berikutnya nomor 2, temukan dengan mengubah 25% menjadi bilangan desimal. Bentuk desimal dari 25% yaitu 0,25. Sekarang kita akan mencari kuantitas yang dibandingkan. Untuk mencari kuantitas yang dibandingkan, caranya yaitu kuantitas dasar dikali dengan rasio. Kuantitas dasarnya yaitu 24, rasionya 0,25, menjadi 24 dikali 0,25. Kita hitung untuk perkaliannya 24 dikali 0,25. 5 dikali 4 20, masukkan nolnya, simpan 2, kemudian 5 kali 2 10, ditambah simpanannya yaitu tambah 2 menjadi 12. Berikutnya 2 kali 4 8, 2 kali 2 4. Selanjutnya 0 kali 4 0, 0 kali 2 0. Setelah itu tinggal dijumlahkan 0, kemudian 2 tambah 8 10, masukkan nolnya, simpan 1 di atas. Berikutnya 1 tambah 1 2 tambah 4 6. 6 ditambah 0 yaitu 6. Berikutnya 0 diturunkan. Untuk selanjutnya perhatikan pada perkaliannya. Ada berapa angka belakang koma? Ada 2 angka belakang koma. Dan demikian maka hasilnya juga samakan. Hitung dari belakang 1 2 kemudian tambahkan koma.
Adapun 0 belakang koma dihilangkan dan 0 yang di depan juga dihilangkan. Jadi 24 dikali 0,25 yaitu 6. Berikutnya yaitu latihan 1. Dalam suatu undian hadiah, 5% dari kartu undian merupakan kartu pemenang. Jika mereka membuat 80 kartu, berapa banyak hadiah yang harus disediakan? Agar lebih mudah untuk dipahami, saya tulis ulang. Kartu pemenang itu 5%. Jadikan ke bentuk desimal 5% berarti 5 per 100 atau 5 bagi 100, 0,05. Dan ini merupakan rasionya. Adapun banyak kartu, 80 kartu. 80 kartu ini merupakan kuantitas dasar. Adapun banyak hadiah yaitu kuantitas yang dibandingkan. Ditanyakan berapa hadiah yang harus disediakan. Banyak hadiah sama halnya dengan kuantitas yang dibandingkan. Untuk mencari kuantitas yang dibandingkan yaitu kuantitas dasar dikali dengan rasio. Sama dengan kuantitas dasar berarti 80 dikali rasio yaitu 0,05. 80 kali 0,05 yaitu 4. Jadi banyak hadiah yang harus disediakan ada 4 hadiah. Soal berikutnya nomor 2. Setiap gerbong kereta api mempunyai kapasitas 80 tempat duduk. Jika tingkat kepadatan 110%, berapa penumpang yang ada di gerbong tersebut? Untuk kapasitas yaitu 80 tempat duduk. Ini merupakan kuantitas dasar. Adapun untuk kepadatan 110%, jadikan ke bentuk desimal sama halnya dengan 110 dibagi 100 yaitu 1,1. Ini merupakan rasio 1,1. Berikutnya banyaknya penumpang di gerbong tersebut atau kuantitas yang dibandingkan. Untuk mencari banyak penumpang atau kuantitas yang dibandingkan, caranya yaitu kuantitas dasar dikali dengan rasio sama dengan 80 dikali 1,1 yaitu 88. Jadi banyak penumpang di gerbong tersebut 88 orang. Untuk berikutnya yaitu nomor 2. Toko alat tulis di dekat rumah Cia sedang mengadakan penjualan obral. Ibu Cia membeli pensil dengan diskon 20%. Diskon artinya adalah potongan harga. Diskon 20% dari harga semula sebesar 1.500. Berapa rupiah potongan harga pensil dari harga semula? Perhatikan pada diagram pita berikut. Harga 1.500, persentasenya adalah 100%. Apabila 20%, maka berapa harganya? 100% agar menjadi 20% yaitu dengan dibagi 5. 100 dibagi 5 20. Untuk mencari harga diskon juga sama dibagi 5 yaitu 1.500 dibagi 5 sama dengan 300. Jadi harga diskon atau potongan harganya sebesar 300 rupiah. Berikutnya pada diagram hubungan harga 1.500 rasionya yaitu 1. Rasio 1 agar menjadi rasio 0,2 caranya yaitu 1 dikali 0,2. Dan demikian untuk harga juga sama dikali 0,2. 1.500 dikali 0,2 yaitu 300. Dalam kalimat matematika, kuantitas dasar dikali rasio sama dengan kuantitas yang dibandingkan. Kuantitas dasar yaitu 1.500 dikali rasio yaitu 0,2. 1.500 dikali 0,2 sama dengan 300. Kita lanjutkan nomor 2.
Jika harga pensil semula Rp1.500, berapa yang harus dibayarkan? Temukan harga yang harus dibayarkan dengan menggunakan ide kedua anak ini. Ide Dadang, karena diskon 20%, maka 2.500 dikali 0,2 yaitu 300. 300 adalah jumlah potongan. Jadi 1.500 dikurangi 300 sama dengan 1.200. Dalam ide Dadang ini, pertama, Dadang merubah 20% ke bentuk desimal, yaitu 0,2. Selanjutnya, Dadang mencari terlebih dahulu harga potongannya, yaitu dengan cara harga semula yaitu 1.500 dikali diskon atau dikali 0,2 sama dengan 300. 300 rupiah ini merupakan potongan dari harga semula. Selanjutnya, berapa harga yang dibayarkan? Di sini Dadang untuk mencari harga yang dibayarkan, caranya yaitu harga semula dikurangi potongan harga sama dengan 1.500 dikurangi 300 yaitu 1.200. Jadi harga yang dibayarkan yaitu Rp1.200. Berikutnya ide dari Farida. Karena diskon 20%, dia dapat membeli pensil seharga 80% dari harga semula. Cara menghitungnya 1.500 dikali 1 dikurangi 0,2 sama dengan 1.500 dikali 0,8 yaitu 1.200. Dalam ide Farida ini, karena diskon 20%, maka untuk mencari harga yang dibayarkan, Farida menggunakan cara 100% dikurangi 20% sama dengan 80%. Jadi di sini Farida membeli pensil seharga 80% dari harga semula. Berikutnya oleh Farida persen tersebut diubah ke bentuk bilangan desimal, di mana 100% sama dengan 100 per 100 atau 100 dibagi 100 yaitu 1 dikurangi 20% atau 20 per 100 sama dengan 20 dibagi 100 yaitu 0,2. 1 dikurangi 0,2 sama dengan 0,8. Dan demikian, maka pensil yang dibayarkan oleh Farida yaitu 80% dari harga semula atau 1.500 dikali 80% atau dikali 0,8. 1.500 dikali 0,8 yaitu 1.200. Dan demikian harga yang dibayarkan oleh Farida yaitu Rp1.200. Untuk selanjutnya yaitu latihan. Ketika kita membeli sesuatu, kita harus membayar pajak konsumsi sebesar 5% dari harga jual. Jika kita membeli barang seharga Rp50.000, berapa rupiah kita harus membayar total? Di sini pajaknya yaitu 5%. 5% kita jadikan ke bentuk desimal, caranya itu 5 dibagi 100 yaitu 0,05. Adapun untuk harga barang yaitu Rp50.000, berapa harga bayarnya? Untuk harga bayarnya yaitu harga barang ditambah dengan pajak. Harga barang yaitu Rp50.000 ditambah pajak. Untuk mengetahui besar pajak yang harus dikeluarkan, caranya yaitu Rp50.000 dikali 5% atau dikali 0,05. 50.000 dikali 0,05 yaitu 2.500. Dan demikian menjadi 50.000 ditambah 2.500 sama dengan 52.500. Cara lain untuk menyelesaikan soal ini, di sini pajaknya yaitu 5%. Pajak berarti akan menambah. Kalau demikian 100% ditambah 5% sama dengan 105%. Kemudian 105% kita jadikan ke bentuk desimal. Caranya yaitu
105 dibagi 100 sama dengan 1,05. Berikutnya, berapa harga yang harus dibayarkan? Yaitu 50.000 dikali 1,05 sama dengan 52.500. Selanjutnya yaitu masalah menemukan kuantitas dasar. Keluarga Farida mempunyai kebun bunga yang merupakan bagian dari ladang yang luas. Luas kebun adalah 60 meter persegi, yaitu 20% dari luas total ladang. Berapa meter persegi luas ladang itu? Ayo temukan dengan menggunakan ide-ide ini. 1. 20% dari luas ladang adalah 60 meter persegi. Kita tulis ulang untuk pernyataannya, yaitu 20% sama dengan 60 meter persegi. Ditanyakan luas total dari kebun, yaitu berapa meter persegi. Karena 20% sama dengan 60 meter persegi, apabila 100% berapa meter persegi? 20% agar menjadi 100% yaitu dikali 5. Karena pada persentasenya dikali 5, maka untuk luasnya yaitu 60 meter persegi juga dikali 5. 60 kali 5 yaitu 300. Dan demikian luas total kebun adalah 300 meter persegi. Berikutnya ide nomor 2. 1% dari luas adalah 60 dibagi 20 sama dengan 3 meter persegi. Di sini 1% yaitu 3 meter persegi. Apabila 100% atau luas keseluruhan itu berapa meter persegi? Perhatikan, 1% agar menjadi 100% caranya itu dikali 100. 1 kali 100 yaitu 100. Karena pada persentasenya dikali 100, maka pada luasnya juga dikali 100. 3 dikali 100 yaitu 300. Dan demikian luas total yaitu 300 meter persegi. Berikutnya untuk ide nomor 3. 100% dari luas adalah 3 dikali 100. 3 dikali 100 yaitu 300. Untuk selanjutnya nomor 2. Misalkan total luas ladang dinyatakan dalam bentuk persegi. Tuliskan kalimat matematika untuk menghitung luas kebun bunga dan kemudian temukan bilangan yang benar untuk mengisi persegi tersebut. 1. Karena 20% adalah 0,2, maka persegi atau total luas ladang dikali 0,2 sama dengan berapa? Perhatikan terlebih dahulu pada nomor 2. 60 atau kuantitas yang dibandingkan dibagi 0,2 atau dibagi rasio yaitu 300, di mana 300 merupakan kuantitas dasar. Kembali lagi ke nomor 1. Persegi atau kuantitas dasar yaitu 300 dikali 0,2 atau dikali rasio sama dengan kuantitas yang dibandingkan yaitu 60. Perhatikan pada diagram hubungan di mana rasio 0,2 luasnya yaitu 60 meter persegi. Bila rasionya adalah 1, berapakah luasnya? Perhatikan rasio 0,2 agar menjadi 1, caranya 0,2 dibagi 0,2 yaitu 1. Karena rasio dibagi 0,2, maka pada luasnya juga dibagi 0,2. 60 dibagi 0,2 yaitu 300. Dan demikian rasio 1, maka luasnya adalah 300 meter persegi. Untuk selanjutnya yaitu latihan nomor 1. Dalam suatu undian berhadiah, 15% kartu undian adalah pemenangnya. Jika ada 30 pemenang, berapa seluruh kartu undian yang ada? Kartu undian pemenang yaitu 15%, dalam bentuk desimal yaitu 0,15. Adapun
Untuk pemenangnya ada 30 pemenang. Ini merupakan kuantitas yang dibandingkan. Yang ditanyakan yaitu seluruh kartu atau kuantitas dasarnya. Sebelum kita menyelesaikan, perhatikan untuk mencari rasio. Rumusnya atau caranya itu kuantitas yang dibandingkan dibagi kuantitas dasar. Sekarang di sini diminta untuk mencari kuantitas dasar atau seluruh kartu. Caranya yaitu kuantitas yang dibandingkan dibagi dengan rasio. Kuantitas yang dibandingkan atau samanya dengan 30 dibagi dengan rasio yaitu 0,15. 30 dibagi 0,15 sama dengan 200. Jadi seluruh kartu ada 200 kartu. Berikutnya latihan soal nomor 2. Tingkat kepadatan gerbong kereta 3 pada suatu hari adalah 120%. Ada 102 penumpang. Berapa kapasitas gerbong kereta tersebut? Untuk kepadatan yaitu 120% sama dengan rasio 1,2. Ataupun untuk banyak penumpang 102. Ini merupakan kuantitas yang dibandingkan. Sedangkan yang ditanyakan yaitu kapasitas gerbong atau kuantitas dasar. Sekarang kita akan mencari kuantitas dasar atau kapasitas gerbong. Untuk mencari kuantitas dasar, caranya kuantitas yang dibandingkan dibagi rasio atau banyak penumpang dibagi dengan rasio yaitu 102 dibagi 1,2. 102 dibagi 1,2 yaitu 85. Jadi kapasitas gerbong tersebut adalah 85 penumpang. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.